Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal qalhat wa saqan nasrul haqqil haqqul ladzi siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qala al-ma'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Makalah ke-9 bab yang kedua, lanjutannya. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu anan nasa sesungguhnya manusia salah satu anwa'in. Ketahuilah bahwa manusia itu jenisnya itu ada 3 macam. Satu, abdun qad ghalaba 'alai takhlit wa tafrid. Kemarin sudah dibacain kan ya? Abdun seorang hamba qad ghalaba yang sungguh-sungguh mengalahkan alai apa takhlid wa tafrid. Hamba itu sungguh dikalahkan atas nyampur, dicampur, wa tafrid dan sembrono. Artinya keterlaluan. Dia itu campur dan wa tafrid dan keterlaluan atau ekstrim atau sembrono. Maka kalau ada orang yang seperti ini, falai kutahui yang layak atau yang patut bihi dengan abad apa ghalabatul khauf, apa mengalahkan rasa takut alaihi atas hamba, lian zajira supaya bisa mencegah apa rasa takut anil ma'asi daripada maksiat illa indal maut, kecuali ketika mau mati. Wayam bagi maka seharusnya apa yakuna supaya ada apa roja'u harapannya abad ghaliban itu lebih kuat, lebih mengalahkan ala khaufih daripada rasa takutnya. Waqad qala dan sungguh bersabda sahabat Nabi alaihi semoga tetap atas Nabi assalam semoga keselamatan, la yamutu ahadukum tidak akan mati siapa ahadukum salah satu kamu semuanya illa wa huwa kecuali utawi ahadukum hasanudzon itu husnudzon atau baik sangkanya billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu kalau masih mencampur amalnya, yang suka mencampur amalan yang baik, ada yang keterlaluan, maka yang lebih baik orang itu adalah mengupayakan rasa takutnya itu lebih mendominasi dirinya. Rasa takutnya, khosyahnya kepada Allah itu lebih mendominasi dirinya. Sebab dengan demikian yang diharapkan adalah supaya dengan rasa takutnya itu, takut atas murka Allah, takut atas kalau melakukan maksiat akan dapat murka Allah, akan hukumannya Allah, atas nerakanya Allah, atas segala macam akibat fatal daripada perbuatan-perbuatan itu dibalas oleh Allah. Hal ini perlu diupayakan, dikuatkan di dalam dirinya, sehingga dengan itu diharapkan supaya dirinya itu mampu mencegah, dengan itu mampu mencegah dirinya untuk tidak melakukan maksiat-maksiat karena ada rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut maka dia happy-happy saja melakukan maksiat-maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka pentingnya ada rasa takut khosyah pada diri kita, kecuali ketika mau mati. Kalau mau mati, maka yang harus lebih dikedepankan itu adalah rasa rojaknya, harapannya mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Inilah yang lebih dikedepankan. Lebih dikedepankan ketika sudah tua, sudah mau mati. Itu yang sangat-sangat diharapkan adalah Allah itu sang maha pemberi rahmat, Allah itu sang pemberi ampunan, pemberi taubat. Allah itu zat yang maha kasih sayang. Allah itu menerima doanya para hamba-hamba. Ini yang perlu dikuatkan di dalam diri. Ini yang perlu dikuatkan di dalam diri ketika mau wafat. Karena di dalam hadis Nabi, tidaklah seseorang itu mati kecuali orang itu husnudzon, baik sangkanya kepada Allah, baik sangkanya sama Allah. Ya. Ketika masih nyampur-nyampur, suka maksiat, suka baik, kadang maksiat, maka rasa khosyah, takutnya yang lebih harus dikedepankan. Rasa takutnya yang lebih dikedepankan. So, kalau kamu ketika masih suka keterlaluan sikap kamu,
Ketika seseorang masih keterlaluan sikapnya, kalau yang dikedepankan rasa rahmatnya Allah yang kamu kedepankan, wis tidak apa-apa wis maksiat saja. Allah itu zat pemberi ampun, Allah itu zat pemberi kasih maksiat saja wis happy saja maksiat. Wah, kalau seperti ini bahaya. Wah, yang berikutnya lagi adalah wa abdun, seorang hamba layak manu yang tidak merasa aman. Siapa abad? Ala nafsi, atas nafsunya, atas dirinya abad, minat tarki daripada minat tarkil ma'murat, minat tarki daripada meninggalkan lil ma'murat pada beberapa perintah-perintahnya Allah, wasukuni dan merasa tenang, ilal mahdurat pada beberapa perkara larangan-larangan dari Allah. Fayam bagi maka seharusnya lihat al abd pada ini hamba, apa istiwaul khauf war roja, apa samanya rasa takut dan harapan kepada Allah, hatta yakuna sehingga ada keduanya itu kajana haid toiri, seperti dua sayapnya burung. Qala bersabda siapa Nabi alaihi semoga tetap atas Nabi assalam semoga keselamatan, lawuzina khauful mu'min wa roja'uhu la'tadala. Andaikan ditimbang apa rasa takutnya seorang mukmin, warojau dan harapannya seorang mukmin, la tadala maka tentu sama keduanya. Wahada utawi ini itu halu aksaril mukminin, itu adalah keadaan kebanyakan orang-orang yang beriman. Yang berikutnya lagi seorang hamba jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah seseorang hamba yang tidak pernah merasa aman atas dirinya minat tarkil ma'murat, daripada dirinya untuk dirinya pokoknya aman wis, kalau orang-orang melakukan maksiat aku aman wis, aku tidak akan melakukan maksiat. Jangan begitu. Jangan begitu. Siapapun juga ada kemungkinan terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa. Bisa terjebak dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Maka oleh karena itu jangan sampai kita itu merasa aman. Kita harus ada mujahadah terus-menerus, sungguh-sungguh. Kita harus berupaya sungguh-sungguh terus-menerus untuk tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Harus ada upaya di dalam diri kita yang sungguh-sungguh. Jangan merasa happy, aku di pondok pesantren kayaknya tidak akan maksiat. Siapa tahu? Siapa tahu di mana saja kalau orang mentalnya penjahat pasti masih dicari kesempatan. Betul apa betul? Orang di dalam penjara saja yang sudah dikurung, dikawal di segala macam penjagaan saja orang bisa masih kabur dari penjara. Ada apa tidak? Ada. Makanya orang itu harus ada mujahadah dirinya, harus ada kesungguhan dirinya untuk terhindar atau menghindar dari larangan-larangan Allah. Jangan merasa kamu aman, jangan kamu merasa aku aman wis kalau di sini aman daripada maksiat. Dimanapun juga kamu berada, kemungkinan untuk jatuh ke maksiat itu pasti ada. Hatta kalaupun kamu ada di Mekah, kalaupun kamu di depan Ka'bah, paham? Di depan Ka'bah ada orang maksiat apa enggak? Bisa saja orang di depan Ka'bah maksiat, sebab umpamanya namanya maksiat itu ngerasani orang, ghibah sama orang itu maksiat apa tidak? Meremehkan orang itu maksiat apa tidak? Mencaci maki orang itu maksiat apa tidak? Maksiat. Lah kalau kamu di depan Ka'bah terus ngomong, oh itu ya ada orang kok jelek banget ya, oh ada orang kok begitu ya, ada orang meremehkan orang lain. Di dalam di depan Ka'bah kamu ghibah membicarakan aibnya orang lain, bisa. Di mana saja ada kemungkinan untuk bisa melakukan maksiat. Makanya harus ada upaya yang sungguh-sungguh diri kita untuk tidak terjebak dalam kemaksiatan. Paham? Nah, orang yang beriman, nah ini kebanyakan orang yang beriman yang baik, orang yang beriman yang sempurna, yang baik itu adalah rasa roja, rasa khosyah itu sama dalam jiwanya orang yang beriman. Dalam jiwanya orang yang beriman roja, khauf, rasa takutnya kepada Allah,
tapi juga rojaknya, harapannya kepada Allah itu sama. Seperti yang digambarkan seperti dua sayap burung. Dua sayap burung itu di sini sama sebelah sini itu sama. Nah, itulah seharusnya sikapnya orang-orang yang beriman. Sikapnya orang yang beriman itu harus sama di dalam diri kita. Ada rasa khosyah, takut kita kepada Allah kalau melakukan maksiat, tapi juga sangat berharap dengan besar, rojak, harapan besar untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, ampunan Allah, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu. Maka harus kamu munculkan, kalau kamu orang beriman, kamu harus munculkan, kamu harus bangkitkan di dalam diri kamu itu. Kamu tidak boleh cuma khosyah takut saja, kamu juga tidak boleh cuma rojak saja, harus dua-duanya. Ada rasa khosyah, ada rasa rojak, khosyah dan rojak yang sama. Paham apa paham? Wa abdun yang ketiga, wa abdun seorang hamba, qad anaba yang sungguh telah kembali siapa abad ila rabbihi pada Tuhannya abad, watma'annat dan sungguh telah tenang, telah anteng, tenang apa nafsuhu, apa dirinya orang bi dengan Rob, wang kosoat dan telah terbuka apa zulumatu syahwatihi, apa kegelapan syahwatnya orang, bi isroqi anwari kurbihi dengan mencorong itu apa rek? Mencorongi nur kedekatannya kepada Allah, nur kedekatannya kepada Allah. Apa bi isroqi anwari kurbihi, apa benderangnya nur cahaya, benderangnya boleh, benderangnya atau mencorongnya atau benderangnya cahaya kedekatannya kepada Allah. Falam tabqa maka tidak akan tersisa lahu pada abad apa ladzatun, apa suatu kenikmatan illa fi munajatihi, kecuali di dalam bermunajat kepada Allah. Wala rohatun dan tidak ada rasa happy, dan tidak ada rasa bahagia, dan tidak ada rasa senang illa fi ibadati, kecuali di dalam beribadah kepada Allah. Fasara maka jadi apa roja'uhu, apa rojaknya, harapannya abad itu syauqan wa mahabbatan, itu yang ada adalah rasa rindu dan cinta kepada Allah. Apa rasa rindu? Rindu dan cinta kepada Allah. Wa khaufu dan utai takutnya orang itu ta'ziman itu karena mengagungkan, wa haibatan dan karena takut kepada Allah. Afada memberikan faidah apa zalika itu semuanya siapa sayyidi syekh, siapa tuanku asy-syekh yang menjadi Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa Allah Ta'ala Mahalhur Allah. Jadi yang ketiga itu yang istimewa. Yang ketiga itu istimewa. Sebab di dalam dirinya itu sungguh dirinya sudah al-inabah, kembali kepada Allah. Kita ini hakikatnya harus kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini dalam proses. Paham? Kita semuanya ini yang hidup, prosesnya adalah inna lillahi wa inna. Diri kita dari siapakah? Diri kita dari siapa? Kita akan kembali kepada siapa? Kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang sudah betul-betul menghayati makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di dunia ini hanya sekedar menjadi sarana untuk akhirat, untuk sarana kembali kepada Allah, untuk sarana menghadap kembali kepada Allah. Jadi kalau orang sudah menyadari hakikat hidup ini, kita ini hakikatnya adalah untuk menuju kembali lagi kepada Allah. Kita ini daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Yang penting jangan dikotori kembali kita itu, ya. Kalau kita jalan-jalan kembali harus dalam keadaan suci.
Al-walad yuladu ala fitrah, anak dilahirkan dalam keadaan suci. Sebisa mungkin kita kembali juga dalam keadaan suci lagi. Amin Allahumma. Orang yang betul-betul menyadari seperti ini, maka betul-betul di dalam dirinya akan menjadi watma'annat nafsuh. Maka jiwanya akan damai, akan tenang, dan terbuka kegelapan-kegelapan kebodohan di syahwat-syahwat dirinya dengan cahaya benderangnya cahaya, dengan mencorongnya, dengan benderangnya cahaya-cahaya kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang seperti ini tidak ada di dalam jiwanya rasa nikmat, kenikmatan yang paling utama itu adalah ketika ia bermunajat, munajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nikmat itu adalah ketika dia munajat kepada Allah. Terus kemudian tidak ada rasa bahagia dan tenang dalam dirinya kecuali di dalam ibadah kepada Allah. Maka orang yang seperti ini fasara raja'u, harapannya orang yang seperti ini adalah syauqan wa mahabbatan, rasa rindu terus menerus, rasa cinta terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takutnya adalah karena mengagungkan Allah, karena takutnya dirinya, haibahnya kepada Allah Subhanahu. Falil awali, maka itu bagi yang pertama. Falil awali, maka itu bagi yang pertama. Jadi abad yang tipe yang pertama. Wahwa, adapun tipe alladzi yang ya'budu, yang ibadah siapa orang Allah kepada Allah Ta'ala malur Allah ala sabil khauf, atas jalan takut. Salasu alamatin, itu ada 3 beberapa tanda. Yastahqiru nafsahu, orang itu akan menganggap remeh, akan menganggap hina nafsahu pada dirinya abad. Ayyaro, artinya melihat siapa abad nafsahu pada dirinya abad, lamik daralah, tidak ada kemampuan apapun juga lah bagi nafsu pada dirinya. Jadi orang yang tandanya, orang yang pertama itu adalah yang ya'budullah ala sabil khauf, yang dia ibadah kepada Allah atas jalan takut, akan memandang hina, remeh dirinya sendiri, maka akan dia memandang dirinya tidak ada daya kemampuan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaqillu, dan menganggap sedikit apa hasanatuhu, apa amal-amal kebaikannya orang. Ayyara, artinya memandang siapa orang, anna hasanatahu, sesungguhnya hasanahnya, kebaikan, amal-amal kebaikannya orang, qalilatun, itu sedikit. Wa yastaksiru, dan menganggap banyak siapa abad, sayiatuhu, apa kejelekan-kejelekannya abad. Ayyara, melihat siapa abad, anna sayiatuhu, sesungguhnya amal-amal jeleknya orang, kasiratun, itu banyak. Ini tipe yang pertama, yang dia ibadah kepada Allah mengandalkan rasa takut kepada Allah. Wasani, utawi yang kedua, wahwa ta'asani alladzi yang ya'budullah, yang beribadah siapa abad Allah kepada Allah Ta'ala malullah ala sabilir roja, atas jalan harapan kepada Allah, atas jalan rojak kepada Allah, harapan kepada Allah. Salasu alamatin, utai 3 beberapa tanda. Yakunu, ada siapa abad apa, yakunu apa qudwatan nasi, yakunu ada siapa abad itu qudwatan, itu menjadi panutan, qudwatan nasi itu menjadi panutannya manusia, fi jamil halat, di dalam semua keadaan. Ai annas, artinya sesungguhnya manusia yaktaduna, mengikuti siapa mereka bi dengan abad, fi jami halati, di dalam semua keadaannya abad. Wa yakunu, dan ada siapa abad askhon nasi, itu adalah sedermawan-dermawannya manusia, kullihim, semuanya, bil mali, dengan harta, zahidan, yang zuhud, fid dunya, di dalam dunia. Wa yakunu, dan ada siapa abad hasanal zonni, itu baik persangkaannya, billahi, kepada Allah, fil khalqi, di dalam semua makhluk, kullihim, ya semuanya. Jadi ini tipe yang kedua, ini istimewa. Tipe yang kedua ini istimewa, dia itu menjadi panutan manusia, dan kemudian di dalam semua keadaannya diikuti, tapi orangnya dermawan, bilmal, harta bendanya, terus orangnya zuhud di dalam dunia. Terus yang berikutnya lagi adalah husnudzon billah fil khalqi, dia itu baik sangka kepada seluruh makhluk. Husnudzonnya itu luar biasa kepada makhluk. Kita kadang-kadang
yang menjadi kekacauan di dunia sekarang ini adalah karena banyaknya orang suka meremehkan orang lain. Sekarang ini banyak terjadi kekacauan di dunia ini, bahkan juga di medsos-medsos kita, karena akibat terlalu meremehkan orang lain, menganggap menganggap kecil, menganggap meremehkan orang lain, sehingga menimbulkan dia sombong. Saya itu siapa? Kamu itu. Padahal sama-sama umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi sudah meremehkan luar biasa seperti itu. Ini yang menjadikan sebab kehancuran sekarang. Ya, kehancuran sekarang ini adalah karena suka meremehkan orang lain. Aku ini keturunan siapa? Saya ini keturunannya raja. Kamu itu keturunannya siapa? Kalau diurutkan, kita ini sama-sama umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya ukuran inna akramakum indallahi atqa. Orang yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih Ada enggak yang di situ dikatakan yang lebih mulia di sisi Allah yang punya nasab tinggi? Ada apa tidak? Yang lebih mulia adalah orang yang paling kaya. Ada apa tidak? Tidak ada. Yang lebih mulia di sisi Allah orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan sombong dengan kedudukanmu, harta bendamu, dengan nasabmu. Ada keturunan Nabi masuk neraka. Ada apa tidak? Keturunan Nabi masuk neraka, ada apa tidak? Istrinya, putrinya Nabi, putranya Nabi Adam, ada yang masuk neraka tidak? Putranya Nabi Nuh, ada yang masuk neraka tidak? Istrinya Nabi Lut masuk neraka apa tidak? Masuk neraka. Jangan sombong. Jangan wali salisi, dan bagi yang ketiga, wahwa yang salis, salis itu man seseorang, ya'budu yang beribadah siapa man Allah kepada Allah, ala sabil hub atas jalan cinta. Salasu alamatin utai tiga beberapa tanda. Awaluha utai permulaannya salas, yukti itu diberikan siapa abad, ma pada perkara, yukti diberikan siapa abad, ma pada perkara yuhibbu yang mencintai hu kepada abad, wama dan perkara yang izzu yang memuliakan, alai atas abad lianalah supaya memperoleh siapa abad albirra pada kebaktian, wala yubali dan tidak peduli siapa abad ba'da ayyardo setelah supaya ridho siapa rabbuhu Tuhannya abad. Kama sebagaimana perkara qala berfirman siapa Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra tidak akan memperoleh kamu semuanya al birra pada suatu kebaktian, hatta tunfiqu sehingga menginfakkan kamu semuanya mimma dan perkara yuhibbuna yang mencintai kamu semuanya. Jadi kalau memberikan itu adalah perkara yang dicintai, jangan perkara yang tidak disukai. Paham? Supaya berkahnya lebih kuat, pahalanya lebih banyak. Kalau kamu memberi ke orang lain, itu yang lebih kau cintai, jangan yang tidak kau sukai. Nah, itu kamu pahalanya banyak. Nah, makanya kalau kamu mau kasih orang lain itu biasanya baju yang kamu sayangi, kamu cintai, atau sudah baju yang kau sudah kau anggap sampah. Kalau kamu kasih orang, ada pengumpulan baju-baju yang mau untuk sedekah, kira-kira yang baju-baju yang jelek-jelek atau baju yang kau senangi? Yang jelek-jelek atau yang kau sukai kira-kira? Ya harusnya yang lebih kau sukai. Yang lebih aku sayang, senang sama baju ini. Baju ini aku senang. Cuma kalau saya kasih orang yang jelek-jelek, yang sudah robek 41 robekan ya. Paham apa paham? Yang sudah robek-robek, yang sudah kusam, yang sudah kumel, yang sudah lungset, yang sudah ada kar-karan itu baru dikasih orang. Kalau kamu kasih itu kira-kira yang kau sukai. Kalau kamu di masjid, yang lebih kau suka itu uang yang 2.000 atau yang 20.000? Yang kau masukkan ke kotak amal yang 2.000 atau 20.000? Yang 20.000 atau 2.000? 2.000, Masya Allah.
Harusnya yang lebih kau cintai, kau sayang. Paham apa paham? Nah, wasaniha dan nota yang kedua alamatnya ya'malu itu beramal siapa orang bisukhti nafsihi dengan kebencian nafsunya abad. Kebencian nafsunya abad. Ka'amalil birri seperti amal-amal kebaktian. Walayahtam dan tidak peduli siapa abad bihi dengan amal ba'da yardo setelah supaya ridho siapa rabbuhu Tuhannya abad. Fal birru maka utai suatu kebaktian mardotun itu tempat diridhoi li rabbi pada Tuhan. Wa muskhitatun dan yang dibuat benci, wa muskhitatun dan yang membuat benci li syaitani pada syaitan. Kama fil hadis karena fil hadis dalam hadis a'udzubillah mohon perlindungan siapa saya bila kepada Allah min jahdil bala daripada payahnya bala illa balaan kecuali suatu bala fi itu tetap di dalam bala alaun utawi tingginya pangkat uluwi manzilatin itu tingginya kedudukan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini yang tanda yang ketiga. Tanda yang kedua adalah dia itu kalau beramal adalah sekiranya amal itu sesuatu yang dibenci oleh nafsunya. Tanda orang yang ketiga, tipe yang ketiga itu kalau dirinya beramal adalah sesuatu yang dibenci oleh nafsunya. Nafsu kita itu maunya apa? Nafsu kita itu mau tidur terus, mau happy saja, tidak mau tanggung jawab urusan agama, tidak mau belajar ngaji, tidak mau ngaji susah diri kita. Kalau orang seperti ini, orang kalau amal, nafsunya itu kira-kira yang paling dibenci apa? Setan itu yang paling dibenci apa? Karena nafsu itu yang memperturutkan adalah inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung mengajak kepada perbuatan jelek. Paham apa paham? Maka kalau dirinya beramal adalah beramal yang sekiranya bertentangan dengan nafsunya. Nafsunya kamu ingin bebas, lepas, tanpa kendali, tanpa norma. Kamu beramal yang sekiranya harus mengikuti norma-norma dan tidak yang melanggar norma yang memperturutkan hawa nafsu. Itu yang dikatakan orang hebat. Paham ya? Misalnya kamu ini zaman segini kok mondok pesantren ngaji kitab, ngaji nahwu, ngaji sorob, ngaji tafsir, ngaji nashul ibad. Hari gini masih mau. Ini adalah melawan hawa nafsu kamu. Sebab nafsu kamu, kalau kamu di rumah kira-kira ngaji begini bisa apa tidak? Tidak bisa. Main HP, jalan ke sana kemari yang tidak karu-karuan, bisa maksiat ke sana kemari. Betul apa betul? Maka kamu melakukan di pondok ini adalah bagian daripada apa itu melawan atau perkara yang dibenci oleh nafsu kamu. Paham apa paham? Wasalis dan utai yang ketiga daripada tandanya abad ini yakunu ada fi jamil halat di dalam semua keadaannya ma'a sayyidi bertatuannya abad. Wa huwa sayyid itu Allah taala Allah. Fi amri di dalam perintahnya Allah wa nahyi dan larangannya Allah. Fala yakunu maka tidak ada siapa abad itu mukhalifan itu menyelisih lidzalika pada itu amruhu wa nahyuh. Maka tidak akan menyelisih orang yang tanda orang yang ketiga itu tidak akan sama sekali menyelisih apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Semoga bermanfaat. Qabul al-Fatihah.